Yes. Malam baik semua. Di mana saja teman-teman semua berada. Tabea. Haleluya. Erwin pun selak tabea itu bena. Nah, itu yang betul Erwin. Jangan Mulia. Malam baik semua di mana saja. Ketemu Kudapa lagi malam ini dalam live streaming FB dengan topik Changing Lives Through Digital Media. Nah, ini menarik. Beta selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Sehingga ada yang kebetulan. Jadi kalau Tuhan izinkan Corona hadir ada di sekitar ketong, memenuhi hampir semua ketong punya aktivitas kehidupan, membuat ketong terhalang untuk ini, untuk itu menurut beta bukan kebetulan. Dan dalam bukan kebetulan itu, lah ketong seperti dipaksa untuk masuk, tapi kan ketong juga harus beraktivitas. Makanya beberapa teman yang ada di keluarga besar ini Beta Cahaya dari Timur, ketong memikirkan bagaimana ketong mencoba untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain, saudara yang lain, dalam ketong pun kehidupan hari-hari, lewat digital life yang sebenarnya ketong sudah geluti. Cuman ketong ini seperti orang bingung-bingung, khususnya maksudnya teman-teman yang terlibat aktif di dalam pelayanan, di dalam aktivitas persekutuan, di dalam bergereja. Ketong semua seperti orang yang bingung bagaimana keluar dari offline, masuk ke dalam online untuk sebuah ministry, untuk sebuah pelayanan. Nah, malam ini ketong coba untuk membuka ketemu pikiran. Ada beberapa teman yang punya pengalaman-pengalaman pribadi, ada teman yang juga sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu terlibat atau membuka pikiran tentang digital life ini atau digital ministry. Nah, malam ini ketong akan tukar pikiran semua sama-sama. Beta mau undang beberapa teman hadir malam ini sama-sama. Mungkin juga karena kesibukan ada 1-2 yang baru ikut dari belakang. Beta ajak dulu teman dari Bali, ada Bung Ervi Februana. Ya, Bu Ervi, malam baik. Malam baik, Bu Echa. Ya, ada juga Bapak Pendeta Elroy Israel Sipahelut. Malam baik, Boy. Malam. Lengkap sekali, lengkap dengan Bapak. Muri. Aduh, ada juga Bapak Pendeta Erwin, ataupun nama lengkap sekarang cuma Erwin Simaira, anak Nusalau. Malam baik, Erwin. Lalu dengan petikan gitar di belakang layar itu ada laki-laki, Bu Ence Habibu dari Bali. Teman-teman sudah kenal karena sudah beberapa kali live streaming dengan ketong semua. Nah, ini Beta Reza Syarna Mual, ya malam semua ya. Ketong akan mulai sebuah percakapan tentang Changing Life Through Digital Media. Beta kira hidup ini tidak selalu statis ya. Beta kira begitu, tidak selalu statis. Ada terus perubahan-perubahan. Dan dalam kurun lebih setengah tahun terakhir ini, itu perubahannya sangat drastis sekali. Ya, manusia harus masuk ke dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Harus menaati PSBB, ya, dan semua aktivitas yang lain. Gereja juga mulai terisolasi dalam tanda petik untuk aktivitasnya. Maka puji Tuhan lampu menyala, haleluya. Tuhan tahu, Tuhan gerakan PLN itu bukan perusahaan lilin negara, jadi perusahaan listrik negara. Oke, kita kira kita mulai dari Bu Ervi dulu tentang digital life, lalu kita lihat apa yang nanti kita bisa diskusikan dari sesuatu yang menyangkut digital media, ya, digital life lewat digital media. Silakan Bu Ervi, mungkin perkenalkan diri sedikit dulu, aktivitas apa, kehidupannya bagaimana selama ini, supaya teman-teman, saudara semua yang ikut sama-sama bisa juga ikut tahu tentang Bu Ervi sedikitnya. Ya, silakan Bu. Yuk, selamat malam saudara semua. Jadi, nama Beta Ervi Februana. Ya, Beta memang kalau orang bilang tuh Ambon Kart ya, tapi Beta Maluku kok. Jadi Beta sekarang tinggal di Bali. Beta ini orang bilang event organizer, jadi lebih
konferensi dan nasional lebih banyak. Dan beta juga pelayanan di gereja di GBI Rock untuk praise and worship dan juga pastoral juga. Gitu. Kita bicara tentang digital, tapi kita mau buka dulu dari awal sekali. Kita ingat waktu pas lagi SMP, SMA. Jadi waktu kalau misalnya contoh kalau katong ini lagi misalnya lagi urus orang tua atau katong lagi sakit misalnya, terus masuk tunggu di apotek kan, mau panggil obat kan itu antri lama kan. Nah waktu tunggu obat begitu biasanya apa, beta kenalan sama kiri dan kanan, jadi katong ini bisa tambah teman dengan kiri dan kanan. Terus juga lagi tunggu di mana antrian, pokoknya antrian atau apapun di ini kita sangat, manusia itu sangat begitu. Kita lihat waktu mulai fenomena tahun 2000 apalagi 2010 kan, keadaan budaya manusia itu berubah, terutama budaya komunikasi. Orang semakin individualis. Coba katong perhatikan, atau nggak ada lagi kalau lagi tunggu obat di apotek kiri kanan tegur-tegur saling tegur sapa, nggak ada lagi jadi membuat pertemanan. Tapi yang ada apa? Asik dengan handphone masing-masing. Nah itu akan membentuk budaya manusia. Nah ini yang kita pelajari, ya kan? Jadi orang komunikasi kemampuan komunikasi orang itu semakin berubah. Jadi tidak seperti orang dulu justru kemampuan berkomunikasinya bagus sekali. Secara verbal ya, secara ngomong, bicara. Bagus sekali. Justru orang sekarang itu coba lihat anak-anak sekarang. Dulu katong pulang sekolah siang-siang langsung datang ke teman-teman, ayo Uroi, Beca, ayo main bola keluar, ayo main sampai sore, sampai malam, ya toh. Dan anak sekarang lebih cenderung apa, main di dalam kamar, itu dong. Itu dong. Jadi maksud beta begini, bahwa kemajuan teknologi, gadget, digital itu mengubah budaya manusia, peradaban manusia. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita perhatikan seperti itu kan namanya, ya ini tolong koreksi Bu, kan orang Inggris, orang Eropa terutama Jerman. Dong itu budayanya membaca, kemana-mana bawa buku. Tapi coba lihat generasi mereka yang 20 tahun ke bawah, semuanya udah mainnya gadget, udah bukan lagi membaca. Jadi itu mengubah budaya. Nah itu buat pembukaan beta. Jadi maksudnya gini, bahwa digital gadget, teknologi digital itu mengubah peradaban manusia tanpa kita sadari. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa maksudnya kita yang melihat bahwa bukan kita melihat dari sisi negatif, tapi kesempatan untuk bisa mengubah sesuatu yang kelihatannya stagnan, sesuatu yang kelihatannya statis, tidak bergerak, tapi katong sebagai anak-anak Tuhan dikasih hikmat untuk bisa merubah itu menjadi satu transformator untuk membawa pesan-pesan atau komunikasi yang baik buat orang lain, ya. Dan juga nih beta bilang, coba dulu waktu namanya pemilu, katong waktu namanya parpol itu cuma ada 3, P3, Golkar dan PDIP. Belum PDIP, baru masih PDI. Semuanya berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Belum ada sosial media, belum ada gadget. Bahkan sampai tahun 90-an akhir sampai 2000 awal pun, situasi pemilu itu masih kondusif. Tapi coba lihat, sejak 15 tahun belakangan, terutama ketika Jokowi maju, begitu riuhnya pesta demokrasi. Maksudnya pesta demokrasi dengan apa? Dengan pesan-pesan yang negatif, hoax, fitnah, segala macam. Sehingga pertemanan yang tadinya katong punya teman-teman banyak, malah jadi unfriend, jadi berantem, berkelahi. Cuma gara-gara apa? Kemajuan teknologi yang begitu. Ya, makanya beta sering kali kalau sekarang di FB, kalau ada yang mau masuk minta pertemanan, tahu nggak caranya? Beta lihat dulu dia punya history wall-nya. Kalau sudah mulai mengarah-mengarah ke akun yang udah mulai benci-benci pemerintah, beta langsung delete, beta langsung blok.
akan membawa efek negatif buat kehidupan kita. Ya, ya. Jadi itu yang maksudnya beta sebagai pembuka dulu bahwa Ya, digital ya. itu sangat berpengaruh. Digital Ya. teknologi, gadget atau apapun juga sangat berpengaruh kepada perubahan cara berpikir setiap manusia, sehingga dari satu manusia mengubah keluarga, mengubah lingkungan, sehingga mengubah satu bangsa. Itu aja dulu gue Eca sebagai prolog pembukaan. Ya. Oke, menarik nih ya, menarik nih apa yang Bu Ervi bilang tentang digital, yaitu sudah banyak perubahan yang terjadi gitu. Banyak hal yang membuat situasi berubah, banyak hal yang membuat dari hal yang kalau dulu yang ada digital tidak separah dari contoh pemilu tadi ya. Nah, beta sebelum kembali ke Bu Ervi, beta pikir bicara dengan Boy dulu. Boy ini termasuk nanti kembali ke Bu Ervi khusus ke topik yang kita mau khususkan bicara soal apa yang kita bisa lakukan dengan lebih detail dan segala macam hal gitu dalam perubahan-perubahan ini. Nah, Boy, changing lives ya, itu changing life itu berarti perubahan yang terjadi dalam hidup. Nah, beta lihat dari sejak beta kenal Boy lewat media Facebook, beta lihat Boy ini termasuk orang yang sangat aktif ya. Pagi hari bisa ada, siang bisa ada, malam bisa ada, lalu bisa tiba-tiba subuh muncul lagi. Itu sangat aktif sekali. Nah, ini menarik nih karena katong semua sibuk ya. Tapi beta lihat Boy punya itu sangat berbeda gitu. Coba sampai dari ketemu semua sampai WA itu luar biasa. Nah, beta mau tanya Boy dulu. Ketemu bicara soal changing life ya. Lalu through digital media. Boy punya jam bicara pengalaman dulu. Nanti pengalaman ketemu bicara di topik berikutnya sesuai dengan apa yang Bu Evi mau lanjutkan gitu. Ketemu bicara soal apa yang membuat Bu bisa begitu gitu loh. Maksudnya kan ketemu semua ini berangkat kurang lebih ketemu umur di semua sama gitu. Bu bisa begitu eksis, pakai kata eksis ya. Beta ini termasuk lambat juga sebenarnya. Ini belakangan ini saja karena harus terhampar di rumah. So, sekalipun aktivitas memang dari 2003 sudah lebih banyak di rumah gitu. Tapi Boy luar biasa. Beta rasa luar biasa. Nah, Bu bisa cerita itu yang bisa membuat Bu ya main di media gitu sampai sebegitu luar biasanya itu apa yang memicu kira-kira gitu pertanyaannya. Boy, silakan. Ya, jadi Facebook saya ini kalau tidak salah saya mulai aktif di Facebook itu pada tahun 2009 kalau enggak salah. 2009 itu saya pertama kali buat Facebook, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa semua yang saya kerjakan itu untuk Tuhan. Dan ketika membuat Facebook itu saya mendedikasikan Facebook saya itu buat Tuhan, artinya digital media buat Tuhan. Saya pernah baca sebuah tulisan waktu saya sekolah misionaris dulu. Jadi itu kalimat itu begitu merubah hidup saya. Jadi dia berkata, kurang lebih dalam bahasa Inggris, dia berkata bahwa kita menebus segala sesuatu bagi Tuhan. Jadi menebus teknologi, redeem teknologi to God, untuk Allah, for God. Jadi itu yang membuat beta, ketika beta membuat Facebook dengan atau aktif di media sosial dengan cara yang berbeda. Karena buat apa saya harus buat media sosial? Jadi akhirnya semua warna beta itu, hampir semua platform media sosial beta aktif dan ada di dalam. Sampai ada teman pendeta berkata, kamu nih jarang baca Alkitab ya, kok pendeta streaming gitu saya dipanggil. Iya. sampai ada yang kasih nama gila pendeta streaming gitu. Ada yang juga mengejek, ada yang juga seperti merendahkan, kok kerjanya nggak ada kerjaan, itu dapat untuk di Facebook, nggak pernah nginjil gitu. Tapi saya tetap bertahan dengan apa yang saya lakukan dari 2009.
Jadi mendedikasikan akun Facebook saya, dan saya berdoa waktu buka akun Facebook, Tuhan biarlah akun Facebook saya hanya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Beta kutip dari Mazmur 115 itu kalimat itu bagi beta penting sekali. Dia dalam bahasa Latin itu dia bunyi non nobis sed tuo da gloriam. Artinya bukan bagi kami, tapi bagi Engkaulah kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang beta lakukan baik lewat media, beta ingin ada orang dapat berkat dari media. Itu aja sih yang beta ingin sampaikan. Artinya seluruh area kehidupan apapun itu, media, WhatsApp dan segala sesuatu harus di situ nama Tuhan dimuliakan dan orang boleh tahu kebenaran. Just simple begitu aja Bu Echa. Siap. Iya. Itu menarik Bu. Itu menarik. Mendedikasikan platform-platform medsos, media sosial yang ketemu pakai untuk Tuhan. Itu yang mestinya menjadi pola hidup seorang Kristiani. Jadi apapun, bukan cuma medsos sebenarnya, bukan cuma medsos, tapi semua yang ketemu punya itu harus didedikasikan untuk Tuhan. Beta kira ini makanya ini topik changing life ini yang penting gitu. Ketika hidup berubah, hidup diubahkan oleh Tuhan, maka totality ya, semua ketemu punya hidup itu harus menjadi bagian yang ketemu persembahkan seutuhnya untuk Tuhan. Makanya tidak bisa bilang kata cuma bagian ini saja, cuma bagian itu saja. Nah, semua totality hidup itu untuk Tuhan. Sebelum itu ada Bu Erwin juga. Beta mau bicara nih Bu Erwin. Bu Erwin masih online kah, Bung? Bu Erwin masih. Halo, Bu Erwin. Beliau masih. Ya. Bu Erwin, ini menarik nih dengan Bu Erwin. Bu Erwin cerita sedikit tentang pengalaman bermedsos lah, artinya mulai kapan kenal medsos, lalu mulai kapan terlibat aktif. Beta justru pemicu utama bisa ada live begini nih, laki-laki ini nih. Ya, yang bilang, Bu, mulai sudah. Jambu tanta, mulai saja. Ketemu bisa bikin gitu toh. Jadi ini kompor kan? Ini kompornya ini sudah. Ini provokator namanya, Bos. Provokator damai. Provokator digital ministry. Provokator digital ministry, digital media. Silakan Bu Erwin, bicara. Kompor betul kompor. Ya. Tabea. Oh ini Bu. Iya. Ya, beta pertama kali punya akun itu Facebook. Itu sudah sekitar tahun 2008 atau begitu ya. Kita beberapa kali ganti akun lah, karena beta memang sering terlalu aktif sebenarnya di sana. Lalu kemudian beta lebih banyak aktif tuh di WA, karena orang pelayanan, jadi banyak hal yang di-sharingkan itu lewat grup WA. Nah, beta baru menyadari bahwa digital itu merupakan sebuah kebutuhan yang penting bagi pelayanan ini. Ini sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi, jadi beta pelayanan dengan evangelism explosion. Lalu orang diminta untuk melakukan semua laporan dan segala macam itu lewat media digital, termasuk mengarsipkan semua pelayanan orang itu lewat media digital. Cuman beta memang yang terlalu serius begitu mendalaminya. Nanti setelah pandemi ini COVID-19 baru beta melihat bahwa ini sebuah kebutuhan yang memang orang yang bisa abaikan dalam dunia hari ini, apalagi dalam tugas-tugas pelayanan. Lalu beta mulai lebih serius begitu. Nah, memang setelah pengalaman beta setelah pandemi, seperti yang kalian tahu semua, kalian saya bisa di mana-mana, saya bisa lakukan pelayanan. Beta 1 bulan bisa memiliki 3-4 untuk melakukan pelatihan pelayanan evangelism explosion. Tapi sejak pandemi, beta sejak bulan Februari itu, beta saya pernah pergi mana-mana sampai hari ini. Jadi beta lebih banyak melakukan tugas-tugas pelayanan lewat media digital,
seperti Zoom dan sebagainya. Nah, hari ini memang mau seng mau beta harus memaksa diri untuk belajar dan menggunakan media ini secara maksimal bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, beta pengen sharing apa yang beta bisa. Kalau dalam pelayanan IE hari ini memang semua serba digital ya. Kata orang pelayanan semua digital, dan setiap hari kata orang streaming bisa sampai 2 kali pelatihan pagi dan sore. Dan ini cukup banyak orang yang hadir di situ, beta cukup kaget gitu ya. Ini luar biasa juga ya, saya perlu naik pesawat, saya perlu pindah-pindah kemana-mana, ya digital. Ya, melakukan banyak hal begitu. Nah, kalau dulu tuh Bapak Pendeta Reza biasa baca rebeta, siswa ada di mana nih, siswa ada di mana begitu ya. Dan namanya belum kan. Nah, hari ini aku sempat buat beta lagi. Nah, yang beta pengen sharing begini, kan, saudara. Setelah beta lihat kata orang ada satu kali live di Facebook, saya dari timur, memulai awalnya itu, lalu setelah itu akan 2 hari kemudian mengkali beta nih teleponnya Bapak Pendeta Reza. Beta bilang pada Bapak Pendeta nih, katong dulu ada pelayanan aman sih ya, Bapak saudara dong tahu, dan pelayanan itu semua berkaitan dengan musik. Lalu beta bilang pada Bapak Pendeta, katong bikin sesuatu sudah, Bapak Pendeta jadi apa tuh, akan pun nama lagi, pare kompor. MC, jadi MC. Ya. Host namanya. Yang komentar menjadi. Nah, lalu ketondo pas bicara itu kira-kira 2 minggu tuh yang ada kabar lagi ya, Boy. Anto memang bilang Boy pun nama, Anto bilang. Lalu saya ada nama, ada kabar Bapak Reza nih. Lalu beta berapa dengan adik laki-laki Edi UPC yang sebulan di Jayapura nih. Lalu beta bicara dengan Edi, beta bilang Bu Reza tuh mau bikin broadcast. Antua mau jadi MC di acara itu. Antua belum kasih kabar. Ya, host. Antua belum kasih kabar. Dia bilang, sudah tunggu, Bu Peter nanti beta telepon Bu Reza. Lalu, kata dua, makanya 30 menit kemudian Bu Reza telepon beta. Bapak Pendeta, Erwin, Osi di mana? Kata mau live ya tanggal ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 kan? Tanggal berapa itu sebelum itu live pertama tuh komandan tuh Boy host tuh. Jadi Anto host itu Boy dan Bapak Harvey sampai hari ini Anto paling top. Itu luar biasa. Jangan begitu. Jangan begitu. Tapi sebelumnya beta bilang, Anto bilang Pak Beta kena beta nih, saya biasa host. Lalu Anto bilang Pak Beta host, tapi Anto bilang Anto pernah menyiar di radio, jadi penyiar. Tapi Beta bilang sudah ada penyiar tuh bisa itu, Beta bilang. Nah, tapi memang luar biasa Beta lihat kekuatan media digital sebagai sarana pemberitaan Injil memang sangat hebat. Nah, itu pengalaman Beta dengan Beta kakak Pendeta Reza, dan hari ini kalau apa yang Anto kerjakan hari ini, Beta rasa itu merupakan anugerah Tuhan bahwa seperti yang tadi Bapak Pendeta Bapak Upu bilang bahwa segala sesuatu didedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, karena setiap hal yang kita bisa dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, tujuannya kan cuma satu, mengubah hidup orang, begitu. Membawa orang kembali kepada Kristus, mengenal mereka sebagai Tuhan yang selamat, mereka mengerti itu dan akhirnya hidup mereka berubah. Nah, yang kedua Beta ingin cerita sedikit tentang Digatik. Beta Digatik nih Erwin, kebetulan Erwin, waktu ya. Bu Erwin, yang cerita Gatik itu nanti, itu pengalaman, itu nanti, itu nanti. Tahan sebentar, yang cerita Gatik tahan sebentar. Itu nanti karena habis Bu Hervi, habis ini mesti Bu Hervi cerita apa yang Anto mau bicarakan lebih dalam tentang changing life through digital media. Anto akan menjelaskan hal-hal yang lebih luas. Nah, nanti baru ketemu cerita pengalaman. Tapi apa yang Ale sampaikan tadi itu, beta mau garis bawahi satu hal ya. Ini bukan kerja Reza Sernamual sendiri. Jangan begitu, itu salah.
ini kerja bersama keluarga besar ini Beta Cahaya dari Timur. Jadi akan mesti garis bawah gitu. Yang jadi kompor baru muncul panjang malam ini yang jadi kompor. Ah gitu. Yang satu ada berangkat, nanti tunggu dia sampai di Papua dulu, baru tangkap dia karena selalu pakai alasan sing ada punya apa sinyal yang bagus. Nah, tunggu sampai dapat sinyal bagus tuh. Oke. Beta senang Usi Ingrid su masuk. Ya, Usi Ingrid su masuk. Ketong sampaikan salam per Usi Ingrid dulu. Usi Ingrid masuk. Usi Ingrid dan kebanyakan lah su hadir. Betul ya Usi Ingrid su ada? Halo, Malam kakak. Malam Usi. Malam baik. Ya. Semuanya Beta Ingrid. Usi Ingrid. Ya. Ya, ketong pun topik malam ini tuh tentang changing life through digital media. Jadi bagaimana dengan situasi yang ada, sebenarnya digital life atau digital platform itu sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya. Cuman kan belakangan ini kan segala sesuatu berubah secara drastis karena COVID-19 gitu. Nah, Usi bisa cerita sedikit di awal tentang bagaimana Usi punya bukan pengalaman sekarang, bagaimana Usi bertemu atau menggunakan media gitu pertama kali itu bagaimana? Jadi maksudnya itu mesti ada dulu dalam benak macam Beta dulu tuh pakai bukan Facebook sih, dulu tuh ada satu teman yang bikin itu for Beta, akan nama apa ya? Beta lupa. Bikin lalu ketemu orang semua, tiba-tiba berubah ketika FB naik, lalu semua lari ke FB. Friendster. Friendster, mulai dari Friendster. Taman bikin supaya bisa baku konek karena sulaman berpisah tempat jauh gitu. Lalu yang lama FB naik, Beta juga masih orang yang macam ya ketemu tinggal agak di timur tuh agak selalu dianggap terkebelakang gitu usia. Jadi pelan-pelan akhirnya sekarang itu menjadi sebuah lifestyle gitu. Nah, Beta mau tahu si Ingrid kasih kenal diri dulu, siapa, begitu tinggal di mana, lalu bagaimana mulai bertemu dengan sebuah digital platform sebagai bagian dari kehidupan di zaman ini. Silakan Usi. Oke, Bung Reza dan semua saudara, selamat malam. Beta, Ingrid. Malam, Usi. Tabea. Ya, Tabea, ini muka-muka yang asing ini beberapa yang nama-nama yang tiap hari aja aku dapat walaupun udah screen. Ya, Beta bersama dengan Pak Itua Pasanea, Beta Resmol, Kotondo melayani di Evangelism Explosion, sama-sama dengan Bung Erwin di Ambon, Beta di Panggayo di pusat. Ini tahun ke-20 melayani bersama dengan EE. 1 tahun tahun ke-20 melayani bersama dengan EE. 1 tahun terakhir ini pindah ke Semarang karena Tuhan kasih visi yang baru untuk fokus ke anak muda. Jadi 2 tahun terakhir Ketua mengembangkan satu tools pelayanan penginjilan yang khususnya segmennya adalah remaja pemuda. Jadi Beta dan Pak Itua merasa itu panggilan visi Tuhan, jadi Ketua fokus untuk itu, makanya Ketua pindah ke Semarang untuk mengembangkan. Anak 2, laki-laki 22, jadi Beta paling cantik sendiri di rumah. Besok-besok bodyguard banyak, ya. Beta kalau masalah soal digital ministry, memang Beta termasuk orang yang memang hobi dengan semua hal yang berkaitan dengan digital, dengan sejak awal ada HP dan lain sebagainya, memang hobi otak-atik komputer. Kemudian ketemu Pak Itua juga orang yang memang passionnya di situ, di multimedia, khususnya video dan seperti itulah. Jadi memang kalau bilang berkenalan dengan multimedia, dengan digital itu sudah lama sekali, lupa, mulai dari Friendster, Facebook lah, segala-gala macam itu semua sudah. Karena memang hobi di situ, dan kebetulan karena pelayanan yang dimana kita melayani 20 tahun ini adalah pelayanan internasional, jadi yang mengharuskan untuk Ketua berkomunikasi dengan teman-teman dari luar. Jadi yang ada pilihan lain, memang media itu yang digunakan memang jauh sebelum pandemi ini, memang komunikasi memang lewat itu begitu. Jadi memang sudah cukup lama berkenalan dengan dunia digital dan memang passion, sangat senang, apalagi
fokus ke pelayanan anak muda, mau tidak mau ketong mesti banyak belajar, sing boleh gaptek-gaptek. Jadi beta bersyukur sih kalau soal pelayanan digital, beta juga banyak belajar selain karena suka, hobi, begitu ya. Juga banyak belajar. Tentunya 2 tahun terakhir nih banyak belajar karena ketong pelayanan dan anak muda mau tidak mau ketong bisa alergi. Malah ketong harus menggunakan segala perkembangan teknologi untuk menjangkau mereka karena ketong kan justru mesti datang di tempat di mana mereka ada berkumpul dan enjoy di situ, memasukkan nilai-nilai Injil, nilai-nilai kebenaran. Jadi beta sangat suportif, sangat blended dan sangat senang sekali dengan pelayanan digital, khususnya sejak masa pandemi ini, seperti Bung Erwin sudah sharing tadi, karena ketemu pasukan ini di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, kebanyakan anak muda yang memang mau tidak mau, kita melihat pandemi ini sebagai satu cara Tuhan yang mendorong ketong semua hamba-hamba Tuhan yang melayani maupun orang percaya untuk keluar dari comfort zone ya, keluar dari zona nyaman untuk menjangkau dunia yang sebenarnya bukan dunia maya. Beta kurang setuju dan istilah dunia maya ya, karena di dalam dunia itu ada manusia begitu. Jadi beta lebih setuju dunia digital gitu ya, dunia digital. Jadi kita rasa itu satu kesempatan, opportunities yang besar sekali, yang memang mau tidak mau kalau ketong mau menjangkau generasi Z ke atas, generasi penerus, jangankan generasi Z, oma-oma juga sekarang Facebook lancar ya. Jadi beta rasa itu satu ladang pelayanan yang sangat luas dan sangat efektif, yang dimana ketong mesti ikut menuai di situ. Jadi sekarang ketong sedang melakukannya. Jadi Bu Resa mungkin itu sedikit ya yang beta sharing. Oke. Sebentar ketong balik dengan usi Ingrid. Oke. Ada satu teman Hence yang biasa cuman offline saja, sekarang harus memaksakan diri jadi online. Nah, mari cerita sedikit tentang kehidupan. Jangan kasih contoh dulu, tetapi ini isinya. Ale mulai kenal medsos di mana, terus lalu aktivitas keseharian sekarang. Beta lihat juga sama seperti Boy, tapi masih part-part. Boy lebih canggih, Boy laju sekali, ketemu masih panggayo, Boy pakai speed, gitu. Cerita sedikit Hen tentang pertemuan atau melintas dengan digital life ini. Beta pakai istilah gitu, digital life. Bagaimana menolong Ale dari sisi Ale punya kehidupan hari-hari. Itu dulu, nanti masalah pengalaman dan apa yang lain nanti ketemu part kedua sesudah Bu Ervi mau sampaikan apa yang kira-kira lebih dalam daripada yang tadi ketemu bicara, akan punya pendahuluan. Silakan Hen. Oh ya, saya cuma mau cerita, cuman cukup kaget aja sih dengan pandemi ini. Dulunya tadi mengenal dunia digital itu kayaknya biasa-biasa aja. Nah itu hal yang memang harusnya kita lewati. Cuman begitu ada pandemi ini, jadi saya begitu cukup kaget sih. Cukup kaget untuk melewati ini. Jadi kayak kaget aja. Jadi memang semua apa yang dulu pernah kita lewati itu akhirnya kok jadi memang harus gitu. Tahu pakai Facebook dari kapan? Pakai Facebook itu mungkin sekitar 2010. 2010. Ya, tapi pakai for cari-cari teman lama di mana-mana saja. Ya, istilahnya gitu kan. Jumpa fans di situ saja. Jadi belum lagi tentang hal-hal yang lebih spesifik begitu. Ente suara hilang, jangan kasih mute, dia pun speaker mute. Oke, ya, lanjut.
Bu Hece suara hilang. Lepas headset Bu Hece. Ya, sudah. Masih belum. Belum, Bu. Suara hilang, Bu. Lepas headset juga. Oke, Boy, ketemu lanjut. Nah, nanti ketemu balik deh sih, ya. Ketemu balik deh sih. Itu cek sound ulang karena sound sing masuk. Ya. Oke, teman-teman, Bapak Saudara semua di mana saja ketong kembali ke Bu Ervi sambil tunggu Hence cek dia punya sound lagi. Nanti ketong lanjut dengan dia. Bu Ervi, mari lalu coba kasih paparan yang lebih dalam tentang semua yang terjadi, perubahan-perubahan, estimasi melihat ke depan, apa yang kira-kira bisa dan juga apa yang ketong bisa kira-kira kerjakan dengan seluruh situasi yang ada ini mestinya tidak bisa membuat ketong lantas menjadi terpuruk lalu saya bisa bikin apa-apa lain. Nah, dari pengalaman Bu Ervi melakukan segala sesuatu, mari silakan Bu Ervi berbagi supaya ketong boleh lebih dicerahkan tentang bukan cuma tahu medsos atau media sosial atau digital media atau digital life sebagai sesuatu yang cuman ada ketong chatting-chatting dengan teman, dengan kenalan, tapi sebenarnya bisa lebih daripada itu. Mari Bu Ervi, silakan. Ya, ya terima kasih. Jadi gini, buat beta tuh adalah gini, buat saya adalah digital media itu hanya sebagai alat, hanya sebagai infrastruktur. Ya tadi bagus tuh tadi Usi Ingrid tentang pengalaman, tentang pelayanannya, itu beta sangat setuju sekali. Karena kebanyakan bukan hanya di gereja, pelayanan anak muda di gereja maupun yang di luar gereja, komunitas. Para pemimpinnya tuh mereka belum sadar tentang, karena gini biasanya pemimpinnya itu masih usia-usia kita kan, nah usia-usia katong. Nah, sementara yang kita layani, yang katong layani ini anak-anak usia sekolah, anak-anak usia yang benar-benar otak kanan itu lebih dominan daripada otak kiri. Jadi orang-orang anak-anak kreatif. Nah, saya suka dengan tadi idenya ini apa namanya Usi Ingrid bahwa katong ini harus upgrade tentang knowledge, tentang apa pengetahuan tentang digital, bagaimana ini. Katong harus punya passion di situ. Kalau nggak jangan melayani anak muda. Nah, kembali lagi pada konteks itu bahwa sebenarnya memang digital media itu adalah sebagai satu sarana infrastruktur, sebagai fasilitas untuk kita gunakan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya? Menyampaikan pesan, message, ya kan? Untuk message untuk apa? Jadi kalau di dalam ilmu komunikasi itu kan communicator untuk kepada komunikan. Jadi yang penerima receivernya itu hanya menyatakan pesan atau maksud sehingga yang menerima pesan itu bisa menerima atau tidak atau meresponi dan melakukan seperti apa yang disampaikan. Itu kan sebenarnya komunikasi. Nah, seringkali komunikasi bahwa begini, semua pekerjaan, semua bisnis itu basicnya apa? Komunikasi. Banyak kan pekerjaan itu terhalang, terbelengkalai karena komunikasi. Terutama kayak pekerjaan beta juga begitu. Beta berulang kali. Yang bikin, kalau komunikasi stuck, kalau komunikasi tidak jalan, kita nggak bisa kerja, bahkan mengalami kerugian. Semua pekerjaan itu karena komunikasi. Nah, di sini makanya balik lagi kepada apa namanya tentang changing life, mengubah. Nah, ini bahwa kehidupan manusia itu kan sebenarnya kita sering kali lihat begini, kenapa orang banyak tidak berubah? Kenapa? Kalau udah patokan kita, kalau sudah ke gereja itu orang itu sudah bertobat. Tidak.
dia boleh ke gereja setiap minggu. Itu biasa tuh, buruh itu paling keras kalau bicara begitu. Kasih persembahan apa segala macam. Tapi itu bukan bicara itu, tapi soal berubah pola pikir, cara berpikir. Ya kan? Roma 12 ayat 2, ya kan? Berubahlah metanoia, mengalami perubahan cara berpikir. Itu yang utama. Nah, cara berpikir seperti apa? Terutama cara berpikir sesuai pesan yang benar, kebenaran. Nah, ini yang sering terjadi, makanya dunia mengalami perubahan secara total karena mengkonsumsi message yang salah. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa perubahan terjadi adalah karena pesan yang benar, kebenaran di atas kebenaran. Poin yang kedua adalah untuk menyampaikan kebenaran itu diperlukan fasilitas, infrastruktur, sarana, yaitu yang paling efektif sekarang ini adalah digital media. Itu 2 poin yang penting. Nah, itu yang akan mengubah cara berpikir manusia. Dari ketika manusia itu menerima message yang benar, ya kan, dia meresponi, dari meresponi itu dia akan melakukan, dari melakukan itu akan menjadi satu kebiasaan, dari kebiasaan itu menjadi attitude, ya kan, dari attitude itu akan menjadi culture, jadi budaya. Nah, makanya kita sering bilang bahwa maksudnya setiap lihat pemerintah atau korupsi. Padahal sebenarnya di dalam hari-hari kita pun bisa aja terlibat di dalam praktek korupsi. Korupsi bukan hanya uang, korupsi waktu atau apa. Saya ingat waktu kecil bagaimana kadang maksudnya dampaknya, bayangin dampaknya sampai sekarang. Itu kan satu pesan message. Saya ingat dulu waktu kecil, bukan orang tua saya waktu kecil saya ingat ada orang tua yang mengajarkan, ayo kalau masuk di belajar ekonomi, masuk jadi di perpajakan. Kenapa? Karena di imigrasi, jadi di custom. Nanti kalau kerja di situ tuh daerah basah, kan? Ya kan, daerah basah. Atau jadi polisi, kenapa? Tapi daerahnya nanti ditempatkan di mana? Daerah basah. Jadi lebih kepada bukan kepada tugas atau kontribusi buat pekerjaan itu, bukan berbicara tentang fungsi, tapi tentang hasil. Nah, itu dari situ aja message yang sudah salah, dari kecil kita sudah didik seperti itu. Nah, tentunya dengan perkembangan zaman yang sekarang, digital media sangat penting untuk mengubah itu. Jadi kita ini menjadi agen perubahan. Kita yang sudah mengerti kebenaran, kita yang memegang pesan itu kabar baik itu, pesan dari Tuhan yang harus kita sampaikan kemanapun. Nah, ini puji Tuhan bahwa dengan adanya digital ini menjadi limitless, ya kan, borderless, tidak ada batas, bahkan tidak ada waktu lagi. Kalau dulu yang namanya misi itu kan, ya maaf nih, saya bukan orang misi, tapi mereka bergerak di misi. Berapa banyak biaya yang harus dibutuhkan untuk pergi ke satu tempat untuk misi. Tapi sekarang dengan adanya digital media, Bu Eca cuma dari rumah aja, pesan Bu Eca bisa sampai ke Kalimantan, bisa sampai ke Sumatera. Orang bisa berubah di sana. Ya kan, bisa sampai di Aceh, bisa sampai di luar negeri. Tanpa Bu Eca juga tahu. Kita nggak perlu, itu bukan urusan kita. Karena firman Tuhan berkata kan, ya kan, Apolos menyiram, kan, siapa lagi? Allah yang memberikan pertumbuhan, ya kan. Jadi tugas kita hanya menabur pesan daripada Tuhan, yaitu gaya hidup yang akan merubah gaya hidup manusia, dan itu akan merubah gaya hidup bangsa menjadi gaya hidup yang sungguh-sungguh berkenan buat Tuhan. Itu sih kalau saya dibilang begini. Dari situ jadi semua aspek kehidupan. Kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi kriminalitas? Kemana? Itu semua dari kecil itu karena message. Semua itu dari pesan, dari message yang salah. Kenapa ada kepahitan? Kenapa ada kebencian? Kan dari message. Kenapa? Karena disampaikan pesan-pesan yang negatif, pesan-pesan yang mengintimidasi, sehingga menghasilkan satu sikap hidup respon yang salah, menjadikan gaya hidup yang salah, karakter yang salah. Nah, dengan adanya dunia digital ini, kita lihat boleh FB,
IG, YouTube, ya kan. Twitter tadinya ada, tapi Twitter jangan dipakai karena kurang ini. Yang paling aktif itu FB, IG, dan juga YouTube, dan juga WhatsApp. Ya, meskipun WhatsApp juga kadang terbatas, tetapi saya percaya bahwa dampaknya itu unlimited. Gitu. Jadi multiplier effect. Jadi sangat berganda kemana-mana yang kita nggak tahu. Kita sendiri nggak tahu. Tiba-tiba saya sendiri begitu. Tiba-tiba pernah ada video saya, totalnya udah sampai di orang yang dia tahu saya, tapi itu bukan di dalam area saya. Gitu. Sudah terima video saya. Nah seperti itu. Jadi berarti kita mungkin tidak mengharap, tidak tahu, bahkan kita tidak tahu sampai kemana. Tapi yang kita bahwa message, the good message, kabar baik itu sudah didengar dan mampu mengubah kehidupan orang, terutama cara berpikir. Itu aja sih Bu Eca yang awal dulu, jadi detail itu. Nah, kita juga kita lihat bahwa perkembangan dunia medsos. Saya juga kan bekerja di sini, jadi sebagai profesional saya juga selain organizer, saya juga orang strategi komunikasi untuk beberapa BUMN di Jakarta. Nah, tugas saya adalah bagaimana menyampaikan pesan daripada BUMN itu kepada market, kepada pasar, untuk exposure. Exposure itu apa ya? Untuk identitas mereka, siapa mereka, dan membangun image mereka. Nah, jadi yang kita lakukan adalah lewat sosial media sekarang. Karena sekarang, coba dulu waktu tahun 15 tahun yang lalu, kalau mau exposure, promosi, itu biayanya luar biasa, saudara-saudara. Bayar TV berapa miliar, ya kan? Bayar radio, terus di majalah, masuk di artikel aja udah bayar ratusan juta. Sangat mahal, sangat mahal. Sekarang, anak SMP kelas 2 pun itu bisa jadi reporter di YouTube. YouTuber itu kan sebenarnya kayak seperti host sebenarnya. Ya kan, kayak reporter TV sebenarnya. Makanya percaya sama saya, 10 tahun lagi TV itu udah nggak ada. Orang nggak perlu TV. Radio mungkin ya karena streaming ini, tapi radio itu dulu kita ingat kan, kalau kita mau dengerin lagu, saya ingat waktu SMP SMA. Kalau mau dengerin lagu-lagu favorit saya, which is kalau beli ke toko kaset mahal ya kan, tungguin di radio. Ada jam tertentu yang nanti ini kita rekam langsung di tip itu, kita rekam dengan kadang-kadang keputus dengan iklan gitu. Waduh, pokoknya berjuang banget deh untuk dapetin lagu-lagu itu, lagu-lagu favorit kita. Tapi sekarang semuanya digital. Semua tinggal lihat di YouTube. Sekarang anak-anak saya itu semua YouTube, udah gampang semuanya seperti itu. Jadi maksud saya di sini adalah dengan menggunakan fasilitas infrastruktur, sarana, digital media, kita akan membuat perubahan banyak di dalam kehidupan banyak orang, bukan hanya di Indonesia. Itu aja dulu Bu Eca. Mungkin nanti ada arahan mau pertanyaan lebih detail, boleh nanti Bu Eca kembangkan. Oke, terima kasih Bu Ervi. Nanti habis ini kalau ada yang mau tanya atau Bu Ervi punya catatan-catatan yang lebih dalam untuk seperti closing atau sesuatu yang lebih mengarah ke masa depan, kita akan kembali itu. Nah, teman-teman, beta mau muncul ke satu tahapan berikut untuk kita sharing ya. Teman-teman sharing tentang pengalaman digital life-nya dari di era sekarang. Maksudnya di titik sekarang ketika kita semua harus terkurung di rumah, harus tetap di rumah, diam di rumah, kerja dari rumah. Ada pengalaman apa yang bisa dikerjakan? Ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Apa saja teman-teman bisa cerita sebagai contoh? Mungkin dari Boy dulu. Nanti kalau habis Boy, lalu beta mau muncul dengan Bu Hence untuk nyanyi satu lagu. Boy dulu untuk pengalaman digital life-nya di era pandemi gini, dan apa yang kira-kira bisa dipikirkan untuk ke depan, untuk sesuatu yang ketemu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang kurang lebih sama seperti apa yang ketemu kerjakan dan lakukan sekalipun dari rumah. Silakan Boy.
Suara belum muncul, Bos. Ya, beta bersyukur Ya, sekali siap. bahwa topik ini bisa diangkat sekalipun sudah diseminarkan di banyak-banyak Tempat. webinar atau dalam pelayanan hari ini sebenarnya lebih spesifik karena kita masing-masing share kita punya pengalaman dan kemudian bergerak dengan digital media. Dan salah satu juga seperti ada di dalam grup diskus kita ini ada Usi Ingrid, kemudian Bu Erwin, dan bagaimana pelayanan gospel bisa dilakukan istilahnya digital evangelism lewat EE dan lewat konten-konten gambar, video dan lain sebagainya, podcast. Nah, 2009 ketika saya mulai Facebook itu lalu berjalan, saya mulai dengan hal-hal yang sederhana seperti buat flyer, buat picture dan kata-kata. Jadi segala konten tentang Injil itu saya mulai dibentuk. Jadi ketika mulai pelayanan media itu beta berpikir bagaimana mempengaruhi media. Istilahnya coloring the teknologi, sampai beta pernah buat satu istilah dan beta patenkan itu, yaitu dosa digital. Jadi dosa digital itu ada kita sampai orang dulu, mungkin sekarang hari ini orang kenal jejak-jejak digital, tapi beta udah bikin satu istilah itu dan beta lagi cari di beta punya tulisan itu, beta mau share, mau bagi. Jadi pengalaman menggunakan media sosial itu merubah sekali banyak orang. Kurang lebih dari 2009 sampai hari ini ada banyak orang yang berbagi, share, mereka mendapatkan pesan-pesan yang merubah mereka. Nah, beta ingat waktu beta share dengan Bu Echa waktu itu, kita berbagi cerita bahwa kita mungkin tidak tahu bahwa pesan kita yang kita share di sosial media itu bisa merubah, ditangkap oleh ribuan orang. Mungkin ada malam hari ini orang mau bunuh diri di satu tempat, tapi ketika dia baca message kita, dia bisa berubah. Ada pesan terakhir, beta tulis satu tulisan tentang Aceh, itu 2005. Baru 2-3 hari yang lalu seorang pendeta dari Aceh, dia menyampaikan pesan bagi saya bahwa terima kasih, ternyata Bapak sudah lebih dulu 5 tahun peduli dengan Aceh, bukan sekarang. Nah itu jadi salah satu teman di Facebook juga dan salah satu dari gereja adopsi yang kami adopsi dalam doa dan hal lain yang kami belum ketemu, tapi lewat media digital ini kami dipersatukan. Dan jauh sebelum saya kenal dengan dia, itu juga pesan digital media saya sudah sampai didengar beberapa orang Aceh dan di-sharekan di kalangan-kalangan orang di sana, dan dia capture itu dan dia bagi. Jadi bagi saya pelayanan sosial media ini, kita sederhananya bagi saya bahwa itu merubah banyak orang kalau kita benar-benar mengerti sosial media dengan baik. Ada kalimat yang bagus dari Ibu Ingrid tadi, Usi Ingrid, bahwa nggak bedanya dengan dunia nyata. Jadi dia nggak setuju dengan kata dunia maya. Saya juga nggak setuju, karena bagi saya digital media itu yang berbeda cuma lokusnya, tapi pribadinya adalah manusia. Lokus tempat kita berinteraksi berbeda. Jadi kita berinteraksi di dunia nyata, kita bersosial di dunia nyata, itu berbeda dengan di dunia sosial. Dunia sosial kontennya berbeda, tapi yang menghidupi itu adalah manusia yang bersosial juga, yang berinteraksi. Nah, bagaimana di situ manusia kadang-kadang berpikir kalau dia buat kesalahan atau buat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bagus di media sosial itu no problem. Tapi bagi kita, dari situlah saya menyadari dan saya buat satu istilah itu tentang dosa digital. Nah, dosa digital. Jadi saya lagi sementara cari hari ketiga bahas ini. Jadi topik malam hari ini bagaimana digital media itu merubah banyak orang, itu luar biasa sekali. Tuhan bagi saya teknologi abad ini adalah anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teknologi itu seperti pisau. Kalau kita menggunakan pisau lalu kita kupas mangga, maka kita bisa dapat menikmati mangga hasil kupasan kita. Tapi kalau teknologi ya kita umpamakan seperti pisau, kita menggunakan pisau itu untuk sesuatu yang jahat, maka dia akan buruk. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menebus kembali lagi teknologi yang sebenarnya menjadi milik Allah, dipakai untuk kemuliaan Allah. Jadi itu sih pengalaman saya, dan sampai hari ini saya punya akun hampir di banyak sampai ada teman yang ketawain saya, tapi
akun itu merubah banyak orang juga. Ada di akun saya ada di Smule, akun saya ada di TikTok, dan di TikTok itu saya konten-kontennya konten tentang gospel juga, khotbah tentang gospel. Tapi sampai ada yang bilang, Pak Pendeta di sini nih ini bukan tentang khotbah tapi kreasi. Saya bilang iya nanti saya kreasi gitu. Ada di Twitter, ada di Pinterest, pokoknya hampir di semua, di Pinterest, kemudian di akun-akun yang lain bisa ditemukan saya hampir semua, sampai di jejak digital, bentuk platform apa saja hampir saya ada di sana. Walaupun mungkin 1-2 konten saya ada, tapi saya masuk ke sana. Jadi bagaimana teknologi itu harus merubah banyak banyak orang, dan bagi saya prioritas adalah saya menyeberangkan kehidupan yang merubah banyak orang lewat digital media ini, seperti temanya malam hari ini. Jadi saya menciptakan banyak podcast, lalu podcast ada video-video, ada video pendek, ada tulisan-tulisan, dan sampai hari ini puji Tuhan ada banyak orang, ada yang 2-3 bulan lalu ada pendeta yang minta izin copyright untuk pakai buku yang saya nulis dan beberapa hal yang konten-konten yang dipakai, dan saya bilang saya penganut copyleft. Dalam pengertian copyleft, Anda nggak perlu izin, Anda boleh saja pakai ide itu, Anda pakai nama Anda sendiri juga nggak masalah, Anda mau sebarkan juga nggak masalah. Yang penting ide yang saya sebarkan itu menyemai di Anda punya kepala, dan Anda boleh kembangkan buat orang lain. Karena bagi saya nggak penting, yang penting itu majikan saya, Tuhan saya, master saya, big boss saya itu dimuliakan. Itu yang menjadi prinsip saya sih, prinsip saya bersosial media. Non nobis sed tuo da gloriam, coram Deo. Kira-kira begitu, Bu Echa. Yep. Ya. Boy, terima kasih banyak, sangat menginspirasi ya. Jadi semua jejak digital di semua platform itu Bu punya gitu. Jadi yang ada satu yang ketinggalan. Nah ini sesuatu yang menurut beta luar biasa gitu. Jadi bukan cuma sekedar mencoba. Sekalipun ada yang bilang kata TikTok itu cuma for fun, game-game atau bikin ketawa-ketawa, tapi Bu hadir di situ, tuh dengan cara yang memang tujuannya jelas gitu. Jadi menggunakan seluruh potensi di dalam medsos itu untuk menyatakan kebenaran dan memuliakan Tuhan. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi memenangkan dunia digital untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah ini yang harus tertanam dalam ketumpuk pikiran. Jadi bukan sekedar cuman menjadi media sosial biasa gitu ya. Ketemu orang, kenalan, ketemu lebih banyak orang yang senang dengan ketong, tapi juga menggunakan itu sebagai satu alat perantara menyampaikan apa yang Tuhan mau. Nah ini sesuatu yang penting sekali. Nah, beta sebelum ke Hence nanti beta masih mau bicara dengan Bu Erwin dulu. Nah, Bu Erwin juga punya contoh pengalaman sesuatu yang berharga dengan jemaat di mana Bu Erwin ada di sekitar situ. Nah, Bu Erwin bisa tolong cerita yang tadi Bu Erwin mau singgung soal tempat di sekitar Bu Erwin, pelayanan atau jemaat di mana Bu Erwin ada, bagaimana pengalaman, karena beta beberapa waktu yang lalu menemukan satu video drama musikal atau drama apa gitu yang dibuat oleh jemaat Gatik, dan beta lihat itu menarik sekali gitu. Itu bicara dengan Bu Erwin lah, ternyata itu memang juga baru pertama kali dibuat kalau sing salah ya. Nah, Bu Erwin cerita sedikit soal bagaimana pengalaman membuat sesuatu yang seperti itu. Silakan Bu Erwin. Ya, Bu Reza, terima kasih. Nah, beta memang sangat dunia digital bagi beta betul-betul masih seperti hutan rimba begitu. Lalu pandemi ini membuat kita orang harus melakukan semua pelayanan lewat digital. Nah, beta belajar beberapa hal. Nah, salah satunya katoran di beta jemaat di GPM Galal Hati Kecil, ada food begitu, ada perempuan, lalu kemudian teman-teman tuh pingin katong buat semacam sejarah singkat tentang jemaat wadah pelayanan perempuan di jemaat, dan itu dibikin dalam bentuk digital. Lalu ketika teman-teman mintakan itu, beta sebagai ketua komisi di jemaat, lalu beta bikin dia punya skrip, jalan ceritanya beta siapin. Tapi beta sama sekali tidak mengerti bagaimana menyiapkannya. Jadi setelah
narasi siap, orang tanya teman yang akan membacakan narasi, kemudian beta berpikir akan potong saja beberapa video yang ada dari YouTube. Beta juga saya mengerti potongnya bagaimana, tapi ada teman yang bilang nanti dibantu begitu. Nah, setelah semua selesai, kita ambil gambar pakai drone, lalu kemudian narasi disiapkan, kata orang bekerja. Nah, sambil bekerja itu beta belajar banyak hal di dalamnya. Jadi bagaimana memasukkan pesan Injil di dalam skrip itu, kemudian memadukannya dengan semua video, semua foto, dan dia akan menghasilkan sebuah pesan yang sangat kuat bagi jemaat ini. Dan itu satu hal yang beta lihat direspon dengan begitu luar biasa. Nah, tema yang beta mau angkat itu adalah bagaimana Tuhan memelihara jemaat ini melewati berbagai persoalan yang pernah dialami oleh jemaat ini. Nah, beta angkat mulai dari kejadian banjir Galala tahun 50, ya 8 Oktober tahun 50. Kemudian ada kejadian motor geser yang hilang, itu semua ABK-nya orang Galala, adik kecil. Kemudian beta angkat kejadian tentang hilangnya motor Lai-Lai, ya kejadiannya tahun 2000 itu juga tidak ada orang yang selamat, meninggal semua. Lalu beta angkat kejadian perang kemanusiaan yang terjadi dan ada penyertaan Tuhan di Jemaat Galala. Hari ini tahun yang ke berapa kita lupa, 20-an sekian mungkin ya. Iya. Hari penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan jemaat ini dengan munculnya tiang awan di atas gereja kami, gereja Galala Hati Kecil. Lalu beta memasukkan pesan bahwa kalau menghadapi di dalamnya atau menghadapi pandemi, ya, lalu kita coba masukkan pesan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kemahakuasaan. Dia selalu bertindak dengan caranya yang ajaib dan dia akan selalu memelihara. Nah, ada banjir Galala, Tuhan menyelamatkan kejadian-kejadian yang terjadi itu sampai pada hari ini, yaitu dengan adanya pandemi, bahwa Tuhan tetap akan memelihara jemaat. Itu isi pesan daripada video itu, dan itu betul-betul menggugah gitu lah, menyentuh hampir sebagian besar dari jemaat yang ada di Galala Hati Kecil. Dan ketika kita mengangkat peristiwa yang sudah lalu, ya ada sekitar 60-an tahun yang lalu itu, banyak orang tua yang waktu itu masih kecil. Ya hari ini orang sudah umur, sudah sangat umur, ya ada antara 70-80 tahun. Waktu beberapa beta tuh, wow, luar biasa gitu loh. Mereka merasa bahwa keterangan seperti mengulang sesuatu yang mengingatkan sesuatu bahwa Tuhan itu luar biasa untuk hidup mereka di umur yang sudah tua itu. Nah, jadi kita melihat bahwa kekuatan media digital itu sangat luar biasa, karena ketika kita memanfaatkannya dengan baik, kemudian memasukkan pesan Injil di dalamnya, maka itu betul-betul dapat mengubahkan orang dan membawa mereka kembali kepada pemahaman bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan memelihara, dan lebih daripada itu bahwa dia adalah juru selamat yang agung. Bahwa bukan hanya menyelamatkan dia secara jasmani, tetapi jiwanya juga dapat dibawa dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika video itu kita kerjakan, kemudian dibuat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu gereja seluruh pelayanan disiarkan lewat streaming. Beta dengan 2 orang teman. Beta saya paham banyak hal, tapi beta hadir untuk memberikan motivasi atau belajar sama-sama kerjakan sesuatu. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Katong 3 masih bisa bekerja dengan baik. Ibadah-ibadah itu disiarkan lewat TV kabel, kemudian ada Facebook, video Facebook, kemudian ada YouTube, kemudian kata orang di Ambon ini terkenal dengan tua, Bapak Pendeta. Jadi semua siaran itu, ya ibadah itu selain pakai digital, kita juga menggunakan media tua. Dan beta melihat bahwa sekalipun pandemi ini menghambat betul untuk beribadah di gereja, tapi masa pandemi ini
melahirkan sesuatu hal yang besar bagi keturunan tentang bagaimana menggunakan media sosial atau media digital sebagai sarana pekabaran Injil, dan ini sangat efektif menurut beta karena dapat menjangkau banyak orang dan menyadarkan mereka bahwa mereka kembali kepada Tuhan lewat media-media sosial yang kita punya. Nah, itu yang beta alami dengan apa yang Datum kerjakan di Jati. Nah, tadi selain itu ada pelayanan lain, tapi mungkin yang lebih tepat menceringkan adalah Usi Ingrid. Nah, itu komandan perangnya beta. Jadi banyak hal lah yang beta bisa lihat bahwa Tuhan tepat pada waktunya, seperti yang tadi Bapak Oi katakan, bahwa kita yang hidup di dalam abad ini betul-betul berterima kasih kepada Tuhan karena media digital membuat kita orang dapat tidak pernah terhambat lah, pelayanan itu malah semakin gencar, semakin luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin itu saja dari beta, Bapak Pendeta. Kalau ada lain nanti kita cerita lagi. Oke. Halo. Oke, Bu Erwin, danke paling banyak untuk apa yang Bu Erwin tuh mau bagi. Kita kira apa yang Bu Erwin bikin itu satu pengalaman yang luar biasa sekali, karena dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan itu menghasilkan satu memorize, ya, mengingat, orang-orang tua bisa mengingat dan dong akan menghargai bahwa itu anugerah Tuhan, dong bisa ada, dong bisa selamat, pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah lepas gitu. Nah, beta nanti ke Usi Ingrid, tapi sebelumnya beta mau dengan Hence dulu. Hen, mari cerita sepanggal tentang pengalaman digital, karena beta lihat belakangan ini Ale juga sudah isi lagu-lagu Kidung Jemaat, main instrumen, luar biasa. Nanti habis Ale cerita Ale pun pengalaman, lalu menyanyi satu lagu dulu, supaya itu menjadi pengantar yang baik. Sebelum kita lanjut dengan Usi Ingrid. Silakan. Terima kasih Bu Reza. Beta siap. Ketik kata-kata Bu Erin tadi, dunia digital nih bagi beta juga seperti hutan rimba begitu. Jadi mau ndak mau kita harus mau gitu. Jadi saya coba beradaptasi aja dari sekarang. Jadi mencoba bagaimana. Terima kasih juga buat ini beta yang bisa ajak beta untuk bisa kerja dari rumah. Live streaming sudah 2 kali. Itu sih sebenarnya jadi hal-hal yang tadinya biasa-biasa aja tentang dunia digital ini, hidup lifestyle digital ini biasa-biasa ya, tapi akhirnya begitu pandemi nggak bisa kerja, wah mau nggak mau memang semua teman-teman juga begitu, semua teman-teman akhirnya bekerja bikin live streaming sendiri, khususnya untuk main musik gitu, cari donasi buat tambah semua kebutuhan kehidupan mereka sih. Jadi tapi pelan-pelan mencoba beradaptasi dengan ini. Selain awal-awal sudah mulai coba-coba, tapi begitu ada pandemi ini mulai coba-coba bikin karya-karya kecil-kecilan lah, sederhana. Begitu aja paling Bu ya. Oke. Kita mau nyanyi satu lagu dulu. Asik. Selama saya dengar suara ini. Internet berketon semua, semoga lagu ini boleh menjadi kekuatan. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus,
Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Danke Bung Hence. Nyawai suara gagali. Keren. Terima kasih. Danke Bu, danke. Satu hari saja, satu hari lagi Tuhan kasih. Setiap hari itu adalah anugerah dan setiap hari adalah kesempatan. Pakai hidup dengan baik-baik, dengan semua apa yang Tuhan kasih dalam hidup untuk memuliakan Tuhan. Usi Ingrid, mari masuk kembali lalu cerita sedikit tentang tadi itu sih bicara satu passion dalam hidup kita dengan digital, lalu kemudian dalam tugas pekerjaan, pelayanan, lalu ke depannya. Nah, ini platform yang bisa dipakai, bisa dilakukan. Usi Ingrid cerita sedikit tentang hal-hal yang bisa dilakukan dan dikerjakan dengan semua materi-materi yang mungkin dari dulu mungkin mengajarnya lewat harus ketemu, ngajak orang datang, yang macam tadi kita bicara kalau orang diundang datang semua ke satu tempat itu biayanya cukup tinggi, harus sewa tempat dan segala macam. Sekarang dengan adanya situasi ini berubah total, dunia berubah total. Dan menurut kita Tuhan menganugerahkan sebuah kemudahan dengan menggunakan digital media ini untuk sebuah pelayanan yang bisa dikerjakan dan dilakukan. Usi Inggris, mari share sedikit tentang apa yang sedang dikerjakan kira-kira gitu, dan kedepannya melihat apa yang kita bisa lakukan lebih luas lagi dengan platform yang ada. Beta lebih suka bilang digital life, digital life dari digital media menjadi digital life, karena ini sekarang ketemu kehidupan semua sudah dipenuhi atau mau harus menggunakan media sebagai alat, bukan cuma sekedar komunikasi sebenarnya. Silakan, Ingrid. Ya, danke Bung Reza. Jadi sebenarnya bagi beta ada beberapa bulan ini ada satu tagar yang ketong istilahnya tularkan begitu ya. Jadi bukan hanya COVID-19 yang menular dengan cepat, tapi beta rasa kabar-kabar baik harus ditularkan juga dengan cepat dengan kesempatan ini. Jadi satu tagar yang ketong dengungkan itu adalah tinggal di rumah bukan berarti mati gaya, tapi tetap berkarya. Nah, beta rasa ini menjadi satu semangat ya, satu spirit yang kemudian bisa mendorong kita semua untuk melihat tantangan ini sebagai kesempatan. Karena iman Kristen seharusnya memberikan paradigma berpikir yang berbeda. Tantangan bukan menjadi sebuah
beban yang Hambatan. kemudian membuat kita mati rasa, mati gaya, lalu mati beneran, gitu ya. Tapi harusnya tantangan oleh anugerah Tuhan bisa diubah menjadi kesempatan. Dan beta melihat itu sebagai bagian rencana Tuhan yang luar biasa melalui pandemi ini. Jadi bicara soal digital life, ya tiba-tiba siap atau tidak siap, banyak gereja, lembaga, pribadi, pelayanan, ketong semua seakan-akan didorong atau dipush, dipaksa untuk mau tidak mau, setuju tidak setuju, siap tidak siap, masuk dalam situasi dan keadaan ini. Dan memang kemudian banyak yang kalau beberapa yang mungkin sebelumnya ini sudah merambah ke dalam dunia itu mungkin sing terlalu banyak bergumul ya, karena tinggal melanjutkan saja. Tetapi mungkin beberapa yang juga seperti hutan rimba, ini memang tantangan yang tidak mudah, termasuk gereja sebagai institusi maupun ketong sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Tapi kita melihat Tuhan sepanjang sejarah itu selalu di dalam rencananya itu tetap tujuan utamanya, tujuan tertinggi adalah supaya memang kembali lagi setiap orang ini kembali kepada fitrahnya begitu ya, kembali kepada tujuan tertingginya bahwa Tuhan harus dimuliakan dalam segala sesuatu. Maka dalam spirit itu harusnya ketong melihat bahwa kehadiran digital live ini harusnya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan, dan membuat Tuhan dikenal sehingga mereka juga, orang-orang juga bisa memuliakan Tuhan. Maka beta melihat ketong semua mau tidak mau harus dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya ambil bagian dalam kesempatan pelayanan ini. Jadi beta melihat ada 3 hal yang penting kalau ketong bicara soal digital ministry atau digital life ya. Yang pertama itu adalah motivasi, misi, dan isi. Ya, beta senang juga termasuk ikutin Bung Oy punya punya postingan-postingan ya. Tapi bagi ketong semua memang ada juga bagian-bagian di mana memang mesti terus hati-hati di dalam masuk di dalam hidup yang seperti ini. Tetapi bagi beta paling tidak 3 filter yang menolong ketong untuk melihat digital life ini adalah bagaimana ketong punya motivasi. Seperti ketong sekarang kayak ini beta ini, ketong motivasi jelas. Ya kan, motivasi jelas, ketong ingin hadir untuk mengkamiri, menjadi berkat, memberikan perubahan paradigma, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil di dalam warna-warna, di dalam pola-pola yang lebih kreatif begitu ya. Motivasi itu penting sekali karena bisa jadi dengan dunia digital ini kemudian ketong bisa saja tergoda untuk tidak menjadi soli deo gloria tapi kembali ke soli ego gloria, karena sekarang semua pendeta, semua hamba Tuhan, semua pelayan bisa gampang bisa jadi pendeta-pendeta Facebook, pendeta-pendeta IG, pendeta-pendeta YouTube dan lain sebagainya. Nah itu kembali beta sendiri secara pribadi terus minta Tuhan tolong, karena ketong ini semua kan rentan. Ketong cari viewer atau cari orang yang bisa disentuh hidupnya. Itu bicara soal motivasi. Yang kedua adalah bagi beta misi, begitu ya. Untuk apa digital ini digunakan? Harus ada satu misi yang jelas yang menuntun ketong sehingga itu bisa mengarah kepada isi yang tepat. Isi yang tepat. Karena kalau apalagi kalau ketong bicara soal menjangkau orang muda, ya isi kalau tidak menyentuh, kalau tidak engage dengan kehidupan mereka, ya memang sulit akan mengubah mereka. Maka bagi beta 3 filter itu penting sekali. Motivasi, misi, dan isi. Itu selalu mengingatkan beta secara pribadi, tetapi juga selalu beta ingatkan kepada teman-teman ketika ketong masuk lebih dalam di dalam digital life ini. Nah lalu pertanyaan berikut, apa yang ketong lakukan dalam konteks beta pelayanan, karena ketong pelayanan segmennya adalah anak-anak muda dan aktivis-aktivis yang melayani anak-anak muda, maka mau tidak mau ketong mesti mengubah. Ketong sebelumnya sudah punya target ya, target tahunan dalam pelayanan itu sudah ada berapa yang harus dijangkau, berapa kota, berapa tim, berapa orang. Nah, bukan berarti bahwa pandemi keadaan ini lalu bikin stop semua, tetapi kemudian Tuhan, itulah tantangan itu dirubah menjadi kesempatan, bahwa ketong tetap bisa mencapai hasil, walaupun dengan cara yang sekarang mungkin berubah total, dari offline menjadi online, begitu ya. Dan kita melihat justru dengan
pendekatan-pendekatan digital, justru ketong bisa menjangkau apa yang tak terjangkau selama ini lewat lewat offline. Jadi kita melihat bahwa pelayanan offline dan online itu harus berjalan berdampingan. Dan pandemi ini memberikan satu cara pandang yang baru seperti itu, sehingga selesai pandemi, beta rasa dunia pelayanan, hidup semua akan berubah. Dan tanpa mengurangi efektivitas offline, beta rasa offline dan online itu mesti berjalan berdampingan. Karena ternyata ada melalui pelayanan online selama 3 bulan ini, kita kembali itu menjangkau yang tak terjangkau, begitu ya. Dan orang tidak lagi dibatasi oleh sekat borderless itu tadi yang sempat di-sharingkan ya. Nah, dan beta melihat itu sesuatu yang sangat efektif sekali, apalagi di dalam konteks, kalau ketong bicara soal konteks amanat agung bahwa harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana bisa? Nah, ini salah satu jawaban, Injil bisa sampai ke ujung-ujung bumi, begitu ya. Tanpa mesti buang uang tiket dan sebagainya. Sebagai contoh, ketong punya teman-teman yang ikut pelatihan online, sebelumnya kita harus ke sana, pesawat PP, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan modal HP, dengan modal pulsa data saja, yang tidak begitu mahal, berita itu message-nya sudah bisa di-deliver ke mereka. Jadi kita lihat ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Maka apa yang ketong lakukan, ketong kemudian mentransfer, switch itu semua pelatihan-pelatihan dengan muatan yang sama, dengan kualitas yang sama, ketong kemudian mentransfer di dalam platform digital. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Banyak anak-anak muda kemudian digerakkan untuk menggunakan waktu-waktu ini untuk tetap hidup berdampak walaupun dari rumah. Karena tetap berdampak sekalipun tetap tinggal di rumah itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi dengan ketong memperlengkapi mereka, kita equip mereka, kita semangati mereka, kita dorong mereka, ketong melihat bahwa kegerakan itu jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan kembali seperti Bung Roy bilang ya, bahwa ternyata alat teknologi itu yang netral, kalau ketong mau pakai gunakan untuk sebagai sarana untuk penyebaran kabar baik, banyak orang yang akan memperoleh pengharapan dalam Kristus. Banyak orang yang akan mengalami perubahan transformasi dalam Tuhan. Dan itu yang ketong lihat selama 3 bulan ini, ketong sudah jalan dengan pelatihan-pelatihan online melalui Zoom, ya juga memberikan banyak tips-tips bagaimana bersaksi di tengah pandemi. Nanti YouTube berikut yang akan muncul itu kita bicara tentang tips bersaksi di tengah pandemi. Teman-teman nanti boleh ikutin bahwa ternyata Tuhan bisa pakai alat-alat digital ini untuk sebagai corong pemberitaan kabar baik, pengharapan, kebaikan, kasih Tuhan. Jadi beta rasa ke depan kita mesti lebih serius dan sungguh-sungguh tidak melihat ini sebagai satu pelayanan digital, sebagai satu alternatif atau sebagai hanya pandemi case, tapi ke depan pelayanan offline dan online harus berjalan bersama, saling melengkapi sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan, lebih banyak lagi yang bisa dibawa kepada Tuhan lewat gawai-gawai digital, justru untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Jadi mungkin itu Bung Reza sedikit yang bisa kita bagikan. Sejauh ini ketemu sudah ratusan melengkapi banyak anak-anak muda dan aktivis-aktivis berbagai gereja, dan sampai hari ini memang antrian panjang sekali karena orang kebutuhan ya untuk dilengkapi, dan kita boleh melihat Tuhan itu dahsyat, ajaib, luar biasa ya. Tuhan boleh memakai pandemi untuk kesempatan yang luar biasa supaya Injil tetap diberitakan bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Minggu depan kita akan diundang untuk live streaming bersama dengan kita punya Presiden EE Internasional untuk bicara soal bagaimana ketong tetap memperlengkapi, tetap melayani di tengah situasi ini. Jadi kita rasa semua anugerah Tuhan saja, anugerah Tuhan pakai ketong, termasuk lewat channel ini beta ini satu kesempatan. Kembali lagi ketong karena punya 3 filter tadi. Karena itu beta senang bergabung karena ketong punya filter tadi, motivasi, ketong punya misi, dan itu mengarahkan ketong kepada konten isi yang jadi berkat begitu. Mungkin itu saja Bung Reza yang beta bisa bagikan. Danke banyak lagi. Reza?
Ya. Apakah Bung Roy juga masih stay tune di situ? Ya, wah ini Bung Roy ini luar biasa nih. Selalu hadir dengan tulisan-tulisan yang dahsyat. Anti mainstream. Jadi teman-teman yang Anti mainstream. teman-teman yang Bro, suara hilang. streaming Bro, suara ini hilang. streaming ini jangan lupa selalu ikutin postingan dari ketumpung kakak laki-laki nih, Bung Roy. Ya, tapi siap-siap hati, jangan sampai ada yang menggeleper-geleper atau telinga panas. Tapi memang kebenaran itu harus disampaikan dengan lugas dan jelas, begitu ya, Bung Roy ya? Mantap. Siap. Ya. Mantap, Bu. Iya, kita ke Bu Reza lagi nanti balik lagi karena ada sedikit kendala dengan perangkat HP. Jadi kita langsung ke Bung Ervi dulu, mungkin bisa share sesuatu lagi atau mungkin kasih clue buat kita di malam hari ini. Mungkin ada kiat-kiat apa saja pengalaman dan value yang ingin di-share bagi kita, sehingga mungkin memperkaya paradigma kita tentang bagaimana bermedia sosial dengan baik. Kira-kira begitu, Bu Ervi mungkin bisa share ke kita di malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Roy. Jadi kalau saya lihat begini, setiap daripada kita ataupun kita yang menjadi pembawa berita kabar baik atau siapapun ya, anak-anak Tuhan, ya kita punya market sendiri dan kita punya karakter sendiri. Misalnya Roy dengan tulisan-tulisan yang luar biasa, Bung Hence dengan talenta musiknya, dia menyampaikan message Tuhan itu lewat musik. Bu Reza juga, ya kan, ya dengan usia Inggris saya baru kenal malam ini, ya kan, untuk anak-anak muda. Nah, saya diingatkan begini, seperti ini contoh. Bagaimana dampak daripada sosial media itu, digital media itu sangat bisa mengubah banyak hidup banyak orang. Contoh, kita lihat Christian Prince. Christian Prince itu yang sudah viral, bahkan buat heboh lah ya dunia Islam 3 tahun belakangan ini sehingga sekarang, ya kan? Bagaimana dia bisa memurtadkan banyak Muslim, ya kan? Jadi seperti itu. Terus juga kita lihat juga sebaliknya, misalnya beberapa ustadz, ya kan, Ustadz Abdul Somad, ya kan, kita juga lihat, saya melihat dari contoh-contoh yang misalnya begini, pengaruh daripada sosial media. Saudara tahu bahwa kenapa ISIS itu begitu luar biasa? ISIS, Al-Qaeda itu bermain juga dengan digital, jangan salah. Kita kadang-kadang melihat mereka tuh seperti, itu paling cara-cara konvensional. Enggak. Mereka bermain di bawah tanah itu dengan digital, dengan CD. Pertama zaman dulu mereka pakai CD, ya kan, pakai buku-buku. Nah, setelah itu mereka pakai USB. Dari situ juga pengajaran apa segala, terus kirim dengan video digital. Akhirnya mereka dengan menggunakan teknik digital. Tetapi begitu banyak anak muda yang dipengaruhi oleh doktrin ISIS ini, sehingga mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka bagi kebenaran yang mereka anggap benar, sesuatu doktrin yang mereka anggap benar. Dan itu sungguh menjadi revolusioner loh, mengubah dunia loh, mengubah dalam arti, saya bicara di sini bukan soal benar atau salah, tetapi mempengaruhi dunia, sehingga dunia menjadi takut teror, ya kan, namanya juga teroris itu kan dari kata teror. Nah, maksud saya begitu, bahwa setiap daripada kita itu punya karakter masing-masing untuk setiap pangsa masing-masing, pasar masing-masing. Nah, di sini saya belum lihat dari contohnya anak-anak Tuhan dari kita ini bahwa belum ada anak-anak Tuhan, anak muda terutama ya, maksudnya mungkin nih yang misi di dalam pelayanan anak muda
YouTuber saya lihat. Ya. YouTuber daripada misalnya saya belum lihat yang benar-benar bisa mempengaruhi. Saya masih lihat tuh YouTuber-YouTuber yang handal yang sekarang yang followernya sampai 1 juta, misalnya Atta Halilintar, terus komedian itu siapa namanya, Raditya Dika yang follower banyak dan yang lain-lain YouTuber-YouTuber. Itu dari seberang begitu. Nah, saya belum lihat dari anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang keluar dari gereja, mungkin dari institusi gereja yang dibina atau yang dididik secara luar biasa untuk menjadi seorang YouTuber. Karena gini, untuk masuk di dalam market anak muda, action speak louder than words, ya kan? Tindakan itu lebih nyata daripada kata-kata. Itu anak muda seperti itu. Bukan lagi dengan khotbah-khotbah yang bikin enak di kuping, bukan. Anak muda itu perlu contoh. Nah, sangat efektif agar bisa kita juga menjadi contoh di dalam perilaku. Nah, saya belum lihat di sini juga belum ada yang kayak YouTuber handal dari pihak kita yang bisa menjadi pengaruh. Maksudnya contoh misalnya membuat satu konten-konten tentang gaya hidup anak-anak muda yang dikenan Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin mulai dari bangun tidur dia sudah berdoa, terus juga melayani papa dan mamanya atau adik atau kakaknya. Saya belum lihat seperti YouTuber yang seperti itu, atau menjadi berkat waktu pada saat pandemi begini, menjadi front yang terdepan untuk membantu orang-orang yang terdampak efek COVID. Nah, saya belum lihat. Yang saya lihat malah justru kejadian Ferdian Paleka. Tahu kan YouTuber yang kasih bingkisan untuk lebaran itu sampah buat waria dan anak-anak. Yang dunia memang perlu itu. Memang yang dunia cari adalah sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang bombastis. Nah, coba kita balik lagi sekarang menjadi sesuatu yang fenomenal tetapi kebenaran yang akan mengubah cara berpikir manusia. Nah, itu saya belum lihat di situ, kita bergerak di situ. Nah, tentunya dari konten-konten yang dari perilaku gaya hidup dan semuanya. Dan saya lihat juga Bu Oi juga konsistennya, betul itu beberapa sudah tadi di forum sudah bicara, Bu Oi udah konsisten di dalam tulisan, video atau semuanya, dan kadang bagus juga, kadang juga promosi tentang kampung halaman Belimbing Sari dan yang lain-lain itu bagus gitu. Itu sesuatu yang knowledge buat orang untuk tahu tempat di mana. Oh, ini ternyata di negara ada Belimbing Sari, ada apa segala macam. Jadi sesuatu yang memberikan satu knowledge atau pemahaman baru buat orang lain menjadi berkat. Itu seperti itu. Terus itu aja sih. Jadi itu poinnya. Jadi maksudnya kita juga harus jadi diri sendiri. Setiap orang diberikan satu keunikan masing-masing, karakter masing-masing. Kayak seperti saya juga bukan kenapa, jadi saya tuh orangnya tipenya juga, maksudnya bukan orang yang orang bilang dulu zaman dulu Prambors itu serius tapi santai. Jadi saya memposisikan, jadi karena gini, banyak kan di media sosial saya itu kawan-kawan saya adalah orang-orang yang bukan Kristen. Jadi cara menyampaikan saya itu adalah seperti tarik ulur di dalam pesan. Jadi saya masuk di dalam unsur lebih kepada sesuatu yang fun, tarik ulur, tapi ketika saatnya tiba saya masukkan status-status yang memang membangun banyak orang. Dan itu beberapa juga ada yang japri, ada yang masuk di wall, mereka diberkati seperti itu. Nah, itu setiap orang pasti punya cara dengan keunikan masing-masing. Yang penting yang tadi saya bilang, pesannya jelas, pesannya bisa disampaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, usianya, gendernya, status sosial, dan apapun juga. Nah, sekarang dari kitanya yang harus bisa tahu bahwa di mana kita berada, di mana kita berdiri untuk menyampaikan pesan itu. Dan juga di mana orang-orang yang nanti kita bina untuk menyampaikan pesan, itu kabar baik dari Tuhan untuk mereka, sehingga kehidupan mereka berubah. Nah, kehidupan berubah itu dimulai dari mana? Cara berpikir mereka, mindset mereka mengalami metanoia yang saya berkali-kali bilang. Orang yang hidup di gereja, orang yang ibadah di gereja, mereka belum tentu orang yang mengalami metanoia. Mereka hanya menjalankan aktivitas. Makanya banyak kejadian, loh, kok setiap mingguan ke gereja, kok masih korupsi, kok masih begini, kok masih begini. Karena kenapa? Cara berpikirnya belum diubahkan
dengan sesuai dengan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi peran daripada kita, bahwa pentingnya teknologi yang sekarang Tuhan kasih ini adalah satu gift, satu grace yang bisa kita gunakan untuk sampaikan secara luas, borderless, tidak ada batasan waktu, ya kan? Kapanpun, di mana saja kita bisa sampaikan dengan biaya yang sangat irit. Bahkan cuma dari dalam rumah, dari dalam kamar ini aja kita sudah streaming, ya kan? Di mana orang bisa semua dengar. Nah, seperti itu, tetapi bisa mengubah kehidupan seseorang. Itu saja sih, Bung Roy, yang bisa saya bagikan. Oke. Terima kasih Bu Elvi, Bu Oi take over tadi sebentar karena ada satu dua hal yang secara teknis terganggu. Biasalah di tempat seperti ini tiba-tiba menghilang dari peredaran. Terima kasih Bu Elvi untuk apa yang sudah disampaikan. Terima kasih juga Usi Ingrid untuk apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada satu dua lagi, Bu Oi mau closing statement apa begitu sebelum ketong lanjut ke Usi Ingrid, ada closing statement apa, Bu Hence, Bu Erwin, lalu ketong akhiri percakapan malam. Kita kira tema ini baik, nanti ketong akan pikirkan untuk kelanjutannya, ketong bisa pikirkan apa lagi yang di dalam ketong secara begini memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain untuk apa yang ketong bisa berbagi lewat ini beta parse. Silakan Boy. Boy, suara hilang. Malam hari ini saya mau ngajak dan menginvite teman-teman, bahkan teman-teman yang nonton streaming kita di malam hari ini. Saya ingin menyampaikan dan men-share link-link yang baik di mana bisa mengedukasi. Jadi salah satu link yang dapat mengedukasi kita, membangun kita dari segi pengajaran yang injili dan kemudian lewat praktika, dan kemudian kita bisa belajar dari link itu dan kemudian bisa belajar dari link itu memberkati orang lain dan bisa melakukan penginjilan dengan cara-cara yang sederhana, yaitu nanti mungkin aja si Ingrid nanti bisa share, bisa bagi, ada di YouTube dari teman-teman di EE, kemudian ada di page-nya di fanpage Facebook itu ada EE, saya udah like juga dan saya udah share, ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal di sana tentang bagaimana bisa men-share kebaikan Tuhan, tentang keselamatan, share about Jesus untuk orang lain, itu bisa di-share. Jadi kita juga bisa ada salah satu hal yang paling kita harus hindari, yaitu kadang-kadang kalau di dunia digital ini kan ada fanatisme tentang like, tentang komen dan lain sebagainya. Jadi kalau ini misalnya ini pelayanan saya, jadi ngajak orang untuk invite, jadi saya nggak mau share tentang orang lain. Nah ini paling parah. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang baik adalah bahwa segala sesuatu yang entah itu siapapun dia yang membawa hal-hal yang baik, justru kita harus share. Jadi saya mau menyampaikan di sini salah satu hal yang paling baik yang saya belajar, dan saya udah pernah belajar dan ikut EE. Jadi saya mau broadcast buat teman-teman, share buat teman-teman, ikuti apalagi ada yang nanti Usi Ingrid bisa promote juga tentang EE Youth. Jadi itu bisa menolong dan memberkati EE yang ada. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal di situ. Yang nggak bisa menginjil bisa belajar menginjil, yang nggak bisa cerita kesaksian bisa belajar tentang kesaksian. Jadi mungkin Bu Erwin atau ini bisa Bu Erwin atau Ingrid bisa share juga sehingga banyak orang bisa tahu linknya, dan kemudian ini sebagai salah satu dari apa yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan siapapun dia, entah siapapun dia yang dia bawa pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan, kita mesti support. Ini bukan pilihan, but must an option. Nah, kira-kira seperti gitu. Ya, Tuhan berkati. Bu Echa, silakan mungkin Ingrid bisa share juga. Ya. Ya, terima kasih Boy, itu penting ya. Tadi itu jadi share kebenaran itu. Jadi siapapun yang kita tahu
atau ada link apa yang baik, share, bagikan supaya orang semakin banyak bisa tahu tentang apa yang yang sebagai kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Kita belajar ini dari beta terkontak pertama kali dengan Boy itu karena beta lihat Boy punya video-video kecil di Facebook, beta lihat Boy punya tulisan-tulisan, beta lihat Boy punya banyak hal gitu, dan beta langsung share. Bahkan beta ada buku yang Boy tawarkan, beta bilang, beta cuma mau kalau gitu, buku digital ya. Dan itu menolong ketong untuk membuka banyak wawasan, pikiran, dan segala macam. Dan memang Tuhan, menurut beta ya, Tuhan, digital ini adalah satu wadah yang Tuhan hadirkan. Gift tadi, Wervi bilang, sesuatu yang ada, yang mana kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa yang Boy katakan, semua kerjakan untuk Tuhan gitu. Dan ini kesempatan yang baik untuk kita bisa share about our life, ya, share about kebenaran, share about masa depan yang kita pikirkan bersama-sama. Sebab dengan apa yang ada, kita bisa berbagi sesuatu, dan orang lain bisa dapat berkat daripada apa yang kita juga sudah rasakan. Beta kira itu good point ya, itu good point. Usi Ingrid mungkin mau bagi sesuatu sebelum sebagai istilahnya sebagai closing statement lah Usi, tentang apa yang kita pelajari malam ini. Ya, dan banyak jadi semua teman-teman yang sedang ikuti live streaming ini, mari ketong mau ajak yuk sama-sama ketong memikirkan bahwa Tuhan bisa pakai ketong sekalipun ketong hanya tinggal di rumah untuk berdampak keluar. Caranya adalah mari gunakan semua sosial media sebagai sarana untuk kita jadi berkat keluar. Teman-teman punya Facebook, punya IG, atau punya apapun, silakan gunakan itu untuk memposting hal-hal yang berdampak bagi kekekalan dan jadi berkat untuk orang lain, menebarkan harapan, menebarkan kebenaran, bukan untuk tempat untuk sekedar kita show off. Itu. Jadi caranya adalah selain ketong bisa memposting apa yang ketong dapat setiap hari dalam perenungan dengan Tuhan, berkat-berkat yang dapat. Selain itu juga ketong bisa men-share ya, ada begitu banyak resources yang sangat baik sekali. Tadi Bung Roy sudah sempat bilang ya, itu salah satu sekali, tapi ada begitu banyak sekali yang ketong bisa temukan. Resources. Jadi ketong mesti belajar juga ya, mesti cari, jangan hanya tinggal buka buku lalu masuk gitu kan. Belajar. Nah, teman-teman bisa, salah satu memang baru mulai merambah dunia sosial, walaupun secara pelatihan online sudah kita lakukan 3 bulan terakhir, tapi dunia sosial dan YouTube itu baru. Jadi teman-teman boleh silakan subscribe, di sana ada banyak tips-tips, ada banyak materi-materi sederhana ya yang bisa menolong ketong untuk yang beta bilang tadi, tetap hidup berdampak walaupun ada di rumah. Yuk teman-teman, mari ketong sing tenggelam di dalam dunia yang sedang heboh dengan COVID. Tapi yuk ketong semakin tenggelam dalam Tuhan, gitu ya. Tenggelam di dalam Tuhan, menikmati ombaknya, seperti Bung Reza bilangnya, berselancar di dalamnya. Ya, yuk berselancar di digital, ya, di dunia digital. Kita punya Facebook, gunakan Facebook. Kita punya IG, gunakan IG. Apapun itu, saya ingin tantang teman-teman, paling nggak 1 hari saja, ada 1 orang, 2 orang yang kita bisa pengaruhi melalui status kita, melalui story kita, atau melalui apapun yang kita share. Itu hidup kita sudah berdampak dan Tuhan dimuliakan. Oke, banyak terus ikuti. Usi Ingrid, stay tune. Ya Usi Ingrid, tolong dong diinfokan di sini tentang apa punya Instagram atau akun YouTube yang bisa teman-teman dengar, mungkin nanti bisa ikutin juga. Ya, jadi hanya ketik Indonesia atau Indonesia Official, baik di Facebook, di IG, atau di YouTube, teman-teman bisa ketemu, atau EE4G Indonesia. EE4G Indonesia, silakan teman-teman bisa ketik itu, atau juga bisa ketik kita punya nama Ingrid Resmol, untuk teman-teman cari info, nanti ada beberapa info-info soal YouTube channel, teman-teman tinggal klik saja di sana. Itu Roy. Oke, terima kasih Ingrid. Kembali ke Bung Reza, moderator. Usi Ingrid nanti Usi Ingrid kirim linknya ke Boy aja. Nanti Boy ya moderator, memang moderator. Nanti Boy terus di ini beta parse, lalu ketong sebarkan akan. Jadi link-link yang tadi Usi Ingrid punya yang berkaitan dengan itu, masukin ke situ, lalu ketong bisa lihat nanti beta pribadi, lalu ini beta parse, ketong subscribe juga, lalu ketong teruskan ke teman-teman yang lain. Dan ini terus bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk lihat banyak-banyak hal ya.
Contoh yang baik itu tadi kemarin kan kalau saya salah Bu Alfred Monim itu kirim satu buku digital punyanya Ibu Rahmiati, lalu itu menyebar, kita sebarkan semua orang, boy download lalu bagi. Nah itu menjadi sesuatu yang terus kita bisa kerjakan gitu, ada hal positif apa, yang baik apa. Jadi kalau beta pemikiran adalah jangan terus memikirkan COVID, nah gitu. Ganti pikiran dengan COVID itu mengkaryakan apa yang kita bisa karyakan gitu ya. Jadi digital live itu pakai untuk menyebarkan semua kebenaran yang baik gitu. Terima kasih Ingrid, jangan keluar dulu. Dengar apa yang Hence mau bilang. Closing statement Hen. Kira-kira apa yang mau bilang? Ingrid, dia mau bilang kata nanti kalau ada camp undang dia secara digital saja, live streaming. Siap. Kalau acara EE selalu siap. Kata kerja sama lama nih offline, siap-siap saja nih untuk dari zaman EE masih jadul, saya selalu siap. Mau pesan closing apa nih Bu? Ya, coba bilang apa saja. Saya mau bilang apa? Mau bilang masa depan kah? Bagaimana kah? Mau nggak mau saya harus tetap bisa bernyanyi di dunia digital juga. karena dari dulu yang cuma biasa-biasa saja, akhirnya sekarang memang harus bisa tahu banyak hal tentang digital ini. Jadi mungkin saya coba di rumah aja bikin lagu-lagu, saya posting di medsos di mana-mana. Semoga terhibur dengan postingan receh dari saya. Gitu siap aja, cover lagu-lagu E4C ya. Iya. Yang pasti lagu-lagu rakyat Maluku masih pingin mau expose lagi lebih banyak tentang lagu-lagu daerah Maluku. Yang mungkin saja tidak tahu siapa penciptanya itu. Pingin angkat lagi lagu-lagu yang rakyat Maluku lah. Begitu kira-kira. Kayak Lemon Pista Guling-Guling gitu. Itu salah satu. Lemon pista guling-guling akan di lubang cacing. Nanti tunggu aja postingan-postingan saya nanti tunggu. Siap. Oke. Mantap. Ya. Oke. Bu Erwin, danke. Bu Erwin ada closing statement apa sebelum ketong close semua? Ya, Bapak Pendeta, terima kasih. Beta melihat ini semua bahwa ini anugerah Tuhan ya, seperti saya katakan sudah sebutkan. Nah, ketong memang akhirnya perlu banyak belajar. Memang ini proses ya, ketong mau harus lewati. Jadi tidak ada orang yang bisa bilang bahwa dia mau lagi, dia harus belajar, mesti lakukan semua. Nah, karena itu ketong mendorong semua teman-teman, semua bersaudara, mari ketong belajar menggunakan media digital ini untuk kemuliaan Tuhan. Tentu Tuhan pakai masing-masing orang dengan talenta, dengan kemampuan masing-masing ya, kayak Bu Ece dengan suara yang bagus. Nah, suara itu juga dapat memuliakan Tuhan, mengingatkan orang, dan kembali kepada Tuhan menguatkan. Nah, masing-masing ketong mari berproses dengan apa yang Tuhan berikan per orang. Sehingga seperti kata yang ada di Beta Kartik ini kan, yang ada di hari ini ya di bawah cahaya dari timur, kemudian Beta Force, kata masing-masing dengan talenta yang berbeda, tapi akhirnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui semua talenta yang ada. Jadi mari ketemu berproses, mengembangkan diri dengan talenta yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita punya kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan, harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu saja dari Beta, Bapak Pendeta. Oke, danke. Begitu kak, semua Bu Ervin mungkin ada terakhir closing statement dari Bu Ervin. Ya closing statement adalah ya itu aja. Jadi jangan pernah berhenti untuk
menyampaikan kabar baik buat siapapun juga, dimanapun juga, dengan menggunakan teknologi yang Tuhan sudah siapkan buat kita, itu di media. Itu aja, bahwa nothing is impossible, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja. Tugas kita hanya menyampaikan pesan. Kita nggak usah mikirkan dampak atau apapun, atau salah, atau segala macam, tidak. Selama itu berasal dari Alkitab, ya, waktu jadi Sabtu lalu saya duduk bersama ngobrol sama Bu Roy. Ya, sama Bu Roy bilang, selama saya bicara tentang Alkitab, apa yang ada di Alkitab, saya tidak akan takut untuk menyampaikannya. Ya kan, baik atau tidak baik, waktunya harus disampaikan. Nah, itu buat saya begitu. Jadi prinsip adalah kebenaran daripada firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan kita bukan kapasitas kita untuk nanti melihat apakah nanti responnya seperti apa, atau diterima, atau bagaimana, atau menjadi satu dampak. Itu bukan wilayah kita lagi, tapi itu wilayahnya Tuhan bekerja. Yang kita kerjakan adalah sampaikan terus apapun waktunya, sehingga kita akan melihat banyak orang hidupnya akan berubah. Itu aja sih. Good, ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak Bu Ervi, terima kasih Bu Oi, terima kasih Bu Ingrid, terima kasih Bu Erwin, terima kasih Bu Hence. Beta punya kalimat kecil saja. Jangan keluar dulu semua, ketong akan tutup dengan doa. Beta cuma punya kalimat kecil saja untuk tutup semua. Hidup itu terus berubah. Dari kecil jadi besar, terus jadi tua. Berubah, semua berubah. Yang perlu adalah ketong menikmati perubahan itu. Nah, sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi sampai ke arah yang digital life ini. Nikmati saja. Hal yang penting adalah belajar di dalamnya untuk bisa mengerti, menggunakannya dengan maksimal bagaimana. Lalu satu ayat penutup itu, Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu dan saya, saudara dan saya, Ali dan Beta, adalah hamba-hambanya. Tuhan panggil ketong dan tempatkan di dunia yang ada sekarang ini untuk menggunakan semua potensi dan bakat, kesempatan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ketong akhiri pertemuan ini, minta Ingrid berdoa aja for ketong semua, berdoa for Indonesia ini dengan situasi yang ada, berdoa khusus for Maluku, Papua, kawasan timur, supaya Tuhan memberkati lewati semua proses yang terjadi ini dengan kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Silakan Usi. Amin. Yap. Mari ketong berdoa, mari teman-teman semua yang juga ikutin live streaming ini ketong berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sekalipun melalui screen kami, gawai-gawai kami boleh saling menyentuh satu dengan yang lain dalam visi, dalam misi, dan semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam live streaming ini, baik kami yang ada di layar kami masing-masing maupun teman-teman yang menonton dari rumah. Biarlah semua yang sudah kami bicarakan ini menjadi sesuatu spirit yang baru bagi setiap kami untuk membuat kami tetap memandang kepada Tuhan di dalam keadaan ini, sehingga apapun situasi kami masing-masing yang ada di rumah, mungkin kami ada di dalam situasi-situasi yang tidak mudah, tetapi dengan berpengharapan kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini, keluar dari segala pergumulan kami, dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Karena ketika kami menjadi berkat untuk banyak orang, maka disitulah Tuhan akan terus memakai hidup kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk Bung Reza dan semua teman-teman yang ada di dalam grup ini. Kami semua, Tuhan terus memberikan semangat bagi kami untuk memberi dampak lewat hal-hal kecil yang dapat kami lakukan sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan, pemerintah kami berdoa supaya hikmat dari Tuhan menolong bangsa kami untuk melewati situasi ini dan belajar dari dalamnya sehingga membawa bangsa kami lebih baik lagi. Semua gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja Tuhan di Indonesia yang menghadapi tantangan di tengah COVID ini, Tuhan juga berikan hikmat tapi juga keberanian untuk menembus batas, untuk melakukan hal-hal yang mainstream tetapi bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ilmu boleh sampai ke tempat-tempat yang bahkan tak terjangkau sebelumnya. Kami berdoa semua hamba Tuhan, Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan pengurapan dari Tuhan untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah situasi ini. Kami berdoa untuk daerah Indonesia Timur, Maluku, Papua,
Yes. PTT, semua tempat. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sehingga kami tidak hidup di Amin. bawah satu pemahaman bahwa kami bagian Indonesia Timur kurang dipedulikan dan lain sebagainya. Yes. Tuhan Haleluya. patahkan semua paradigma-paradigma seperti itu yang mungkin saja bisa menghalangi kami untuk maju. Tapi Engkau bangkitkan supaya ada banyak cahaya dari timur yang boleh muncul memberkati Indonesia, Amin. memberkati bangsa ini. Kami bagian yang sangat kecil Tuhan, tetapi biarlah lilin yang kecil ini Tuhan pakai untuk menerangi semakin besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami yang bergumul karena mungkin menjadi ODP, PDP, atau mungkin positif. Tuhan Engkau memberikan pengharapan, sukacita, dan biarlah di tengah situasi ini Tuhan mereka boleh menemukan kasih Tuhan. Tuhan Engkau menemukan mereka di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk live streaming kali ini. Kami mau mengucapkan berkat atas bangsa kami mengucapkan berkat atas daerah kami, Amin. Ambon, Maluku, Papua, Amin. daerah Indonesia Timur, bahkan seluruh bangsa ini. Kami berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Selamat malam semua. Tuhan Yesus Selamat malam berkati. semuanya. Berapa lagi di Berapa lagi? streaming yang berlanjut. Tuhan Yesus berkati. Ya, malam. Tuhan Terus berkati. memberkati malam. Usi Ingrid, terima kasih tiga poinnya. Motivasi, misi, dan isi. Mantap. Siap. Keren. Iya. Siap. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya. Malam, God bless. Bung Re, salam God bless. sedih. Iya. Dah. Siap.